Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadila dengan NIM 08011282025665 dari Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek basis data saya. Sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu bahwa XMPP-nya sudah diaktifkan, yaitu dengan mengklik Start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya kita buka webnya. Di sini kita buka localhost php-myadmin. Kemudian kita akan membuat database-nya itu dengan mengklik New. Kemudian masukkan nama database-nya. Misalkan database yang akan saya buat itu Maker. Nah, pada nama ini kita tidak boleh menggunakan spasi. Di sini kita bisa menggunakan underscore. Kemudian klik create. Kalau sudah, kita klik project yang database yang kita buat tadi. Di sini saya sudah membuat database-nya dan saya juga sudah membuat tabel-tabel yang diperlukan, itu ada 15 tabel. Selanjutnya kita akan menghubungkan antar tabel ini dengan mengklik More Designer. Nah, pada bagian ini kita akan membuat relasi atau menghubungkan antar tabel, yaitu dengan menghubungkan foreign key dengan primary key-nya. Seperti yang ada di yang saya tampilkan ini. Selanjutnya, kita membuat codingan koneksi. Kita bikin codingan koneksi untuk mengkoneksikan database yang telah kita buat tadi dengan codingan kita. Yaitu seperti ini. Di sini ada $db host, namanya localhost, $db user-nya namanya root, $db path-nya itu kosong, dan $db name-nya ini sesuai dengan database yang telah kita bikin tadi, itu Maker. Setelah kita bikin ini, kita save di dalam folder yang namanya itu sesuai dengan database kita. Misalnya di sini saya bikin Maker. Dan setelah kita save codingan koneksi ini, selanjutnya kita bikin codingan-codingan atau sintaks-sintaks yang kita perlukan dalam membuat website. Setelah codingan yang kita buat, kita bisa mengeceknya ini dengan misalnya ini ada tampilan admin yang saya buat, Maker. Ini adalah tampilan admin atau tampilan awalnya itu kita sebelum kita masuk ke admin ini akan terlebih dahulu diminta untuk login. Nah, di sini kita masukkan username-nya dengan password-nya. Sini kita pilih level, ini ada level admin dan super admin. Nah, admin di sini admin itu berfungsi atau digunakan untuk mengecek atau melihat pembelian-pembelian yang dilakukan oleh user. Super admin ini sama dengan admin, tapi yang membedakannya di super admin itu bisa mengolah data admin. Kita pilih levelnya admin, terus kita login. Oke. Nah, pada admin itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada dashboard. Di dashboard ini ada laporan transaksi. Di laporan transaksi ini kita bisa melihat transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh user. Misalnya sini kita pilih tanggal 25 November sampai dengan hari ini. Misalnya kita pilih statusnya yang itu yang belum bayar. Nah, kita klik lihat, maka akan keluar data transaksi dari tanggal 11 November sampai tanggal 12 Desember. Dengan statusnya itu yang belum bayar. Di sini kita juga bisa mencetak data laporan transaksi ini dengan klik cetak. Ini di sini akan bisa kita simpan. Ini kita save atau bisa kita print dengan memilih printernya. Oke, kemudian itu ada laporan penjualan. Di sini kita bisa melihat
laporan penjualan yang telah terlaksanakan, misalnya dari 26 November sampai dengan hari ini, 22 Desember. Kita klik lihat. Nah, di sini akan keluar data produk yang telah terjual. Jadi ada pangsit panggang dengan harga 12.000, terjual dengan jumlah 11 dengan harganya 132.000 sampai dengan pangsit frozen AP. Dan pada laporan ini kita juga bisa mencetak laporannya. Selanjutnya itu ada laporan stok. Nah, di laporan stok ini kita bisa masukkan pencari, misalnya kita mau mencari stok dari pangsit frozen, misalnya kita cari, maka akan keluar. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mencari stok yang telah habis dengan stok habis. Lihat, nah di sini ada data dengan stok yang sudah habis. Kemudian ada laporan rating. Nah, di laporan rating ini dia memasukkan, melihat tampilan user yang sudah memasukkan ratingnya. Sama seperti yang sebelumnya, ini di laporan rating ini bisa cetak laporannya, dan di laporan stok tadi juga bisa dicetak. Selanjutnya ada data konsumen yang bisa diubah dan hapus. Kemudian ada jenis produk yang bisa dicari, misalnya kita masukkan sini goreng, kita klik cari, maka yang goreng, dan selain itu juga bisa di refresh biar kembali ke tempat sebelumnya, dan di sini bisa kita ubah, hapus, dan tambah data. Kemudian di sini ada rasa produk, sama seperti jenis tadi, dia bisa kita cari menggunakan search, bisa dihapus, ubah, dan tambah data. Ada produk, berat produk, yang bisa juga di search, bisa dihapus, ubah, dan tambah data. Kemudian di sini ada faktur. Nah, di sini kita bisa melihat faktur, misalnya kita mau melihat faktur yang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 Desember dengan status yang sudah bayar, kita klik lihat. Nah, maka akan keluar datanya. Ini sini juga bisa kita refresh kembali. Kemudian di sini kita bisa juga lihat semua nota yang sudah ada. Dan pada fitur ini kita juga bisa mengklik mencari dengan masukkan kata kuncinya, dan sini kita juga bisa kembali. Dan pada fitur faktur ini kita juga bisa melakukan melihat detail dari fakturnya ini. Kemudian kita juga bisa lihat pembayaran, atau kita bisa mengkonfirmasi pembayaran yang sudah dilakukan user ini tadi. Misalnya di sini kita klik lihat pembayaran. Nah, di sini kita bisa melihat data pembayaran yang si user sudah masukkan. Kemudian ada pembayaran di sini, metode pembayarannya bisa kita hapus, ubah, dan cari serta tambah data. Kemudian ada status pembayaran yang juga bisa dihapus, ubah, tambah data, dan bisa kita menggunakan fitur search. Kemudian ada daftar pengiriman. Nah, di sini juga bisa ada fitur hapus, ubah, search, dan tambah data. Nah, pada daftar pengiriman ini berisi mengenai jasa, tipe pengiriman, dan tujuan, serta ongkir. Kemudian di sini ada jasa, yang juga ada fitur hapus, ubah, search, dan tambah data. Ada tipe pengiriman, sama juga bisa dihapus, ubah, search, dan tambah data. Dan ada juga tujuan, yang bisa juga dihapus, ubah, tambah data, dan search. Kemudian di status pengiriman, yang juga bisa kita ubah, hapus, tambah data, dan search. Kemudian di sini ada melogout, untuk logout dari admin ini. Kemudian kita ke tampilan user. Nah, ini adalah tampilan untuk usernya. Nah, di sini yang pertama ini ada home, keranjang, login, dan daftar jika kita belum punya akun. Nah, di sini kita bisa mencari produknya, misalnya kita mau berdasarkan jenis, misalnya pangsit goreng, kita search.
Nih, ada pangsit keluar untuk digoreng. Kemudian misalnya rasanya yang ayam panggang. Misalnya mau yang berat 250, nggak bisa. Misalkan yang pangsit goreng rasa ayam panggang dengan berat 250. Kita set, akan keluar maaf barang tidak tersedia karena produknya tidak ada. Misalnya pangsit goreng dengan rasa ayam pedas. Ini ada. Jadi pangsit goreng ayam pedas dengan berat 250. Sama nih produknya. Kemudian di sini kita bisa beli. Ketika kita klik beli, produk akan masuk ke keranjang dengan jumlah 1. Dan itu terus kita bisa lanjutkan belanja. Misalkan kita juga bisa melihat detail dari produk ini, misalkan yang ini. Yang kita bisa melihat deskripsi dari menunya, itu ada jenisnya pangsit goreng, rasanya ayam lada hitam dengan berat 210. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan jumlah pembelian, misalkannya 1, 2, ataupun 3 dan 4, tapi tidak boleh melebihi dari stok yang ada. Misalnya kan kita memasukkan datanya itu 5, nah kita klik beli, maka kita tidak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya karena jumlah pembeliannya itu melebihi stok. Atau misalnya kita memasukkannya dari sini sama, dia akan bisa memasukkannya hanya batas 4. Misal kita beli 3, maka akan masuk di sini. Dan di sini juga, di keranjang, kita bisa tambah dan mengurangi jumlah produk yang ingin kita beli. Bisa kita klik tambah, maka jumlahnya produknya ini akan bertambah. Dan selanjutnya juga, ketika kita melebihi jumlah stok, maka tidak bisa. Misalkan ini juga, jadi stoknya kita tambahi, karena dia lebih stok, maka tidak bisa. Kan kita klik OK, ini kita kurangi, sama dia akan berkurang juga. Kemudian, di sini kita juga bisa menghapus jumlah produk yang kita, maksudnya menghapus produk yang kita beli. Misalnya kita tidak jadi membeli pangsit goreng APS ini, kita bisa klik hapus. Kemudian kita juga bisa melihat detailnya juga. Nah, misalnya kita klik hapus, maka produknya yang tadi akan terhapus. Misalnya kita pilih lagi produk yang lain. Misalkan yang ini, kita beli dengan jumlah 1, dan kita check out. Nah, karena kita belum login, jadi kita akan diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah mempunyai akun, kita bisa langsung login dengan masukkan username dan password. Tapi, jika kita tidak punya akun, kita bisa daftar terlebih dahulu. Misalkan kita masukkan namanya itu, misalkan kita memasukkan Jessica Kirana. Kemudian nomor HP-nya 08. Tuh, di sini kita masukkan provinsinya, misalkan dari Sumatera Selatan, dari kabupatennya atau kotanya kita masukkan Musirawas. Dan kita masukkan alamat lengkapnya. Misalnya kita masukkan Jalan Durian Emas, Kelurahan Pasar Muara Beliti. Ini kita bikin username-nya misalkan Jessica dengan passwordnya 1234. Kita register. Oke, proses registrasi sukses. Dan save. Nah, jadi kita masukkan tadi username-nya Jessica dengan passwordnya itu 134. Nah, kita login sukses. Nah, kita akan jalan ke checkout belanja. Nah, di sini ada data sesuai dengan yang di keranjang yang telah kita masukkan tadi. Kemudian di sini ada nama lengkap, kota asal penggunanya, alamatnya, dan ada nomor HP. Dan di sini kita bisa mengirim ke kota yang di luar kita, misalkan kan kita dari Musirawas, tapi kita ingin mengirimkan paket ini ke Palembang. Kita pilih Palembang, kemudian ini kita bisa masukkan metode
Ini ongkos kirimnya. Ini bisa kita pilih JNE 7500. Pilih metode pembayarannya itu Bank BNI. Kita masukkan alamat lengkapnya. Jalan Lanjut Jaya. Kita check out. Pembelian sukses. Nah, maka akan keluar faktur dari pembelian kita. Kemudian di sini kita bisa cetak fakturnya. Bisa kita save fakturnya di sini. Kita save. Namanya faktur. Kita save. Kemudian setelah kita bisa lihat datanya di admin di faktur. Tadi ini kan F1 kita bisa misalnya yang hari ini dengan status belum bayar. Kita lihat, nah maksudnya Jessica Kirana. Nah, di sini kita bisa klik selesai dan kita bisa input pembayaran. Nah, kita pilih foto pembayaran, kita pilih ini. Kita open, kita kirim. Nah, maka sini status pembayarannya akan berubah sudah kirim pembayaran. Dan di admin pun akan berubah juga. Ini satu yang sudah kirim pembayaran. Kita lihat yang di Jessica Kirana. Sini kita sebagai admin, kita bisa melihat pembayaran yang telah di input nih. Fakturnya. Kemudian kita juga bisa lihat pembayarannya. Ini ada buktinya. Misalkan, buktinya sudah benar. Kita bisa masukkan resinya. Misalnya JX0123. Sudah bayar. Pengirimnya sudah dikirim, proses. Oke. Selanjutnya, di sini pada riwayat user akan berubah sesuai yang sudah dikirim. Kita bisa mengkonfirmasi, ketika barang sudah dikirim, kita bisa konfirmasi sebagai usernya ya, bahwa barang kita itu diterima atau komplain. Misalnya kita barang diterima. Nah, di sini kita akan tentu bisa memasukkan ratingnya. Misalnya 5. Oke. Produk sangat bagus. Nah, kita konfirmasi. Terima kasih untuk penilaian Anda. Nah, maka di sini status pengirimannya itu berubah menjadi selesai. Dan sama di sini juga kayak yang hari ini. Misalnya kita pilih status pengirimannya selesai, kita lihat. Nah, ini sudah selesai. Kita juga bisa lihat penilaian dari dia. Tadi dengan rate-nya 5, penilaiannya produk sangat bagus. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Tidak saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.